Siap Bu, siap. Siap, oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya Bapak Ibu sekalian, dari kolam praktek budidaya perikanan, program studi budidaya perikanan, izinkan saya Indira Fitriliani yang akan menjadi host hari ini untuk bersama-sama membuka acara hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini dari Sabang sampai Merauke peserta bersilaturahmi di acara webinar kita hari ini ya. Kemudian udara juga saya laporkan sangat cerah sekali ya. Malah saya ini berpanas-panas di sini, tapi itulah bagian dari menghayati bagaimana nanti bioblog. Bapak narasumber ada di belakang sana, beliau juga berada di unit kolam praktikum budidaya perairan ya. Ada banyak mahasiswa saya juga yang sedang praktikum di sini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berdiskusi ya, akan bersama-sama sharing tentang bagaimana peluang pengembangan bioblog sebagai salah satu usaha yang bisa menjadi alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan bagaimana prospeknya nanti kita berdiskusi sama-sama. Di sini juga banyak sekali para ahli budidaya ya yang datang dari ada Unfat, kemudian ada dari Unhas, ya kemudian juga ada dari Aceh. Nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa berkenalan. Bapak Ibu, saya perkenalkan hari ini yang akan menjadi moderator adalah Bapak Insinyur Ahmad Murjani, MSI. Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Insinyur Agus Sarip Hanafi, MSI. Bapak Agus Sarip, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kemudian juga kami didukung support full dari Ibu Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Selamat pagi Ibu Dr. Agustiana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mempermudah acara ini, untuk semakin memperlancar acara ini, saya akan segera serahkan acara ini kepada Bapak Moderator, kepada Bapak Insinyur Ahmad Murjani, dan sukses, selamat menikmati, maju aquaculture Indonesia. Silakan Bapak Insinyur Murjani. Terima kasih Bu Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lamongkurat, Ibu Dr. Insinyur Hajah Agustiana FP. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Budidaya Perairan, Ibu Dr. Insinyur Fatmawati MSI. Bapak dan Ibu peserta serta saudara-saudari peserta webinar pada hari ini. Izinkan saya Ahmad Murjani, mumpung masih di suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan izinkan pula saya memandu webinar ini dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Pelaksanaan webinar ini nantinya akan kami bagi dalam beberapa sesi. Sesi yang pertama nantinya akan kami mintakan dengan hormat kepada Ibu Dekan untuk memberikan kata sambutan, sekaligus nanti membuka secara resmi webinar ini. Kemudian sesi yang kedua nanti adalah penyampaian materi webinar oleh narasumber kita. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan, tanya jawab, saran pendapat atau masukan dari peserta webinar. Kemudian sesi yang terakhir keempat adalah penutup atau kesimpulan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya mempersilakan kepada Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lamongkurat untuk menyampaikan kata pembukaannya dan sekaligus membuka webinar pada hari ini, tidak ada salahnya saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta webinar yang begitu antusias untuk mengikuti webinar pada hari ini dengan tema prospek budidaya ikan rawa dengan teknologi bioblog di masa pandemi COVID. Mengapa tema ini kami angkat? Ada beberapa alasan, antara lain karena teknologi yang akan disampaikan oleh narasumber ini sudah lulus uji penerapan baik oleh narasumber sendiri maupun banyak pembudidaya yang telah melaksanakan dan berhasil dengan baik. Di samping itu, kegiatan budidaya perikanan dengan sistem bioblog ini sedang tren di Kalimantan Selatan, Bapak Ibu sekalian.
untuk memelihara ikan-ikan lokal di Kalimantan Selatan. Dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19, teknologi ini sangatlah tepat kalau menurut kami dilakukan atau dilaksanakan. Karena hanya dilaksanakan di sekitar rumah. Tidak perlu keluar rumah, sehingga hashtag di luar rumah sesuai dengan protokol COVID-19 ini tentu akan berhasil dilakukan. Di samping itu, karena merasa senang dan bahagia melakukan budidaya ikan sistem bioflok, menjadikan suasana pandemi COVID menjadi tidak terasa adanya. Ibu Dekan, Ketua Program Studi, para peserta webinar yang saya hormati, saya laporkan peserta webinar pada hari ini sebanyak 427 orang yang mendaftar melalui link kita, yang diikuti melalui link Zoom, ditambah dengan menyaksikan melalui link YouTube. Peserta tersebar di beberapa daerah di Indonesia, ada yang berasal dari Aceh, Palembang, Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan, seperti yang disebutkan oleh Bu Dr. Indira tadi, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kepada semua panitia pelaksana, Dr. Untung, Dr. Indira, Saudara Mina, Saudara Nasir, serta staf program studi budidaya perairan yang telah mendukung kegiatan webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM, untuk menyampaikan kata pembukaan dan sekaligus membuka webinar pada hari ini. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Bapak Insinyur Ahmad Murjani MSc. Kemudian juga terlalu saya ucapkan terima kasih pada Ibu Dr. Indira Fitriani sebagai narasambung kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ini kebetulan ada Ibu Wali Kota Banjarbaru, Ibu Ririn Kartikarini MP, juga yang saya hormati Ketua Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu dan Kelautan Universitas Muhammadiyah, Ibu Dr. Fatmawati MS. Yang terhormat, saya ucapkan ini yang saya banggakan, Bapak narasumber, itu Bapak Agus Harif Hanafi, sebagai staf pengajar Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Muhammadiyah, yang mana beliau adalah pakar, peracik, probiotik wasaka, pelaku budidaya, pebisnis fasilitas dan teknik perikanan sistem bioflok di Banjarbaru ya. Yang terhormat para hadirin, peserta webinar, yaitu prospek budidaya ikan rawa dengan teknologi bioflok di masa pandemi COVID-19, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, nah, dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, seluruh Indonesia. Mana jumlahnya ya tadi sesuai dengan yang dilaporkan oleh panitia, itu berkisar sekitar kurang lebih 400 orang yang link di Zoom. Dan yang saya hormati dan saya cintai juga panitia pelaksana yang sangat saya banggakan dengan punya inisiatif yang sangat sekali, panitia pelaksana Bapak Dr. Untung Wijaksana, Pak Saudari Aminah, dan juga seluruh staf Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah yang telah menjembatani ya acara kita pada hari ini. Dan juga para mahasiswa, anak-anakku sekalian yang hadir pada webinar ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan izinnya jualah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara webinar, walaupun ini hanya lewat media teknologi digital, tapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita, yaitu dalam keadaan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun masih dalam dirundung wabah COVID-19 ini. Para hadirin semua yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan webinar tentang prospek budidaya ikan rawa dengan teknologi bioflok di masa COVID-19, itu secara online. Di mana mungkin kita sudah mengenal ya beberapa jenis ikan rawa
yang dulunya tidak kita ketahui atau agak susah untuk dibudidayakan. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, apalagi kita sudah tahu ada teknologi bioblok yang kita sudah dapat atau bisa membudidayakan ikan-ikan lokal, ikan-ikan rawa ya, yang tidak jauh dari perumahan kita, di mana ini menjadikan suatu peluang bisnis di masa pandemi COVID ini. Sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana kita harus stay home, itu harus di rumah saja, atau yang sering disebut dengan WFH, work from home, maka kita bisa berbudidaya di rumah saja, yaitu dengan teknologi bioblok ini. Di mana sistem bioblok ini sendiri, dia mempunyai keuntungan, ini kalau tidak salah ya, tadi kita dengarkan nanti dengan para narasumbernya, efisiensi lahan, efisiensi pakan, efisiensi air, efisiensi waktu, dan bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Di samping itu juga ada keunggulannya, itu pH-nya relatif kecil, relatif stabil ya. Kemudian pH-nya cenderung rendah, asam, sehingga kandungan amoniak atau NH3 itu relatif kecil. Tidak tergantung pada sinar matahari dan aktivitasnya akan menurun bila suhu rendah. Tidak perlu ganti air. Jadi kita sedikit di sini menggunakan air sehingga biosecurity atau keamanannya terjaga. Limbah tambak, yaitu kotoran, alga, sisa pakan, amoniak, didaur ulang dan dijadikan makanan alami berprotein tinggi. Kemudian ini juga penting sekali, yaitu dia lebih ramah lingkungan. Nah, jadi pada prinsipnya, bioblok itu mengubah senyawa organik dan organik yang mengandung senyawa karbon, itu C, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sedikit fosfor menjadi massa slug berupa bioblok dengan memanfaatkan bakteri pembentuk blok yang mensintesis biopolimer sebagai biobloknya. Nah, teknologi bioblok dalam budidaya perairan yaitu memanfaatkan nitrogen anorganik dalam kolam budidaya sehingga menjadikan nitrogen organik yang tidak bersifat toksik atau racun. Sistem bioblok dalam budidaya perairan menekankan pada pertumbuhan bakteri pada kolam untuk menggantikan komunitas autotrofik yang didominasi oleh fitoplankton. Nah, yang nantinya lebih jelasnya ya dapat kita simak bersama-sama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan kita juga dapat berdiskusi, memberikan saran masukan ataupun tambahan-tambahan lain ya, mudah-mudahan nanti mungkin ada teknologi-teknologi yang lebih lagi. Nah, ini nanti kita simak bersama ya. Nah, demikian mungkin tidak panjang lebar sambutan saya karena meningkat waktu ya, yang lebih baik lebih banyak kita berdiskusi dan mendengarkan paparan-paparan narasumber kita. Saya rasa di sini juga banyak sekali ya yang hadir, juga pakar-pakar mungkin dari budidaya ya Pak Murjani ya. Dari Sabang sampai Merauke ini yang saya lihat hadir juga ini para senior-senior saya Pak. Jadi senior-senior kita nih dari Sabang sampai Merauke, ini ada dari Palu, ada dari Kalimantan Barat, ada dari Aceh, saya lihat juga. Nah, mungkin dari Sumatera ini yang kita mempunyai potensi yang sama ya. Kita banyak rawaknya dari Sumatera, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, mungkin kita bisa sharing nanti di acara ini. Nah, ini yang kita harapkan. Ini juga tadi saya dengarkan dari Ibu narasambung ya, bahwa nanti akan ada kelanjutan ya Bu ya, tentang prospek budidaya ikan rawa ini di Banjarbaru, terutama yang akan mau dimotivasi oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Kapolres ya. Jadi untuk ke depannya gitu. Karena kami juga di Kalimantan Selatan, terutama Banjarbaru, itu mempunyai kampung ikan ya. Kampung ikan yang dibina oleh Prodi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Ini yang salah satu binaan dari prodi kami. Nah, juga jadi demikian sambutan saya sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada terutama narasumber
kemudian juga para hadirin peserta dan juga panitia webinar ini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar prospek budidaya ikan rawa dengan teknologi bioblok di masa pandemi COVID-19 saya nyatakan resmi dibuka, dan selamat berdiskusi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator. Silakan. Terima kasih Ibu Dekan yang telah membuka webinar kita pada hari ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar, amin. Selanjutnya sesi kedua saya berikan kepada narasumber kita, yakni Agus Harif Hanafi. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, ada baiknya sekilas saya sampaikan biodata beliau. Nama Insinyur Agus Harif Hanafi MSI, biasa dipanggil dengan Cecep, nama Jawa Barat tapi asli orang Banjar. Umur 56 tahun, status perkawinan sudah kawin, memiliki anak sebanyak 2 orang. Pekerjaan staf pengajar Fakultas Perikanan dan Kelautan WLM selama 30 tahun. Keahlian pakar, peracik probiotik Wataka, pelaku budidaya, pebisnis fasilitas dan teknis budidaya perikanan sistem bioblok. Saya kira cukup. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Waktu saya batasi tidak lebih dari 30 menit. Jika lebih, saya hentikan secara paksa. Terima kasih, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shirotol mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Bapak Ahmad Murjani selaku moderator. Kemudian juga kepada Ibu Dekan yang telah mengizinkan kami untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan budidaya ikan berteknologi bioblok, ya. Kemudian karena sekarang ini lagi kita mengalami masa pandemi COVID, kita kaitkan saja. Nah, kita mulai dengan waktu sekitar 30 menit, kita sampaikan informasi hal-hal apa saja yang berkaitan dengan prospek budidaya ikan rawa. Nah, barangkali ini pendahuluan ringkas saja. Dengan kondisi pandemi sekarang ini, ada beberapa warga negara kita yang mungkin istilahnya tanda kutip kelaparan dan sebagainya. Nah, ini ingin kita coba jawab, apakah bioblok itu bisa membantu di dalam kegiatan menekan masalah kesehatan masyarakatnya, karena ini pandemi ini sangat berimplikasi luas, ya. Nah, terutama untuk ketahanan pangan individu, keluarga, dan nasional. Nah, ini juga kita coba kaitkan dengan pola ilmiah pokok Universitas kami, Lambung Mangkurat, itu lingkungan lahan basah. Ya. Lalu kami kembangkan di program studi kami itu pada ikan-ikan rawa saja, ya, terutama ikan rawa ekonomis penting. Ya. Nah, ada 4 poin nanti yang kita sampaikan di dalam bahan yang ini, ya. Yang pertama nanti ada batasan ikan rawa, kemudian ekonomis penting itu seperti apa, ya. Kemudian secara ringkas juga nanti kita sampaikan prinsip dasar daripada bioblok, ya. Kemudian aplikasinya, ya. Kemudian sampai prospek, dan nanti ada kita contohkan juga dari beberapa bimbingan kita yang sudah berhasil usaha biobloknya
itu menguntungkan ya. Jadi ada analisa usaha sederhananya. Nah ini juga informasi saja tambahan bahwa dimanapun kita dapat melakukan budidaya ikan ya, asal air dan makanannya itu jumlah maupun kualitasnya itu optimal. Ya. Jadi di bioblok kah, di atas pohon kelapa kah, ya, kita bisa melakukan budidaya ikan asal air dan makanan itu tercukupi. Ya. Nah ini informasi saja, pada prinsipnya budidaya ikan itu memproduksi suatu biota, kemudian harus menguntungkan. Nah, jadi kalau belum menguntungkan itu bukan sistem budidaya namanya. Nah ini kita coba buat batasan ikan rawa ekonomis penting ya. Ini utamanya bahwa ikan itu secara endemik hidup di rawa. Ya. Kemudian beberapa ikan yang sudah kita lakukan itu sudah ada dilakukan usaha budidayanya, meskipun pada tahap-tahap tertentu. Ya. Kemudian tentu saja ekonomis penting itu ada nilai jualnya. Kemudian kenapa menjadi penting itu karena disukainya, baik rasa, bentuk, ukuran, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dia mempunyai khasiat tertentu. Seperti contoh misalkan gabus, ya, albuminnya yang diproduksi ya, untuk penyembuhan luka. Ya. Nah ini ada 6 ikan rawa ekonomis penting yang menurut kami ini layak dibudidayakan karena selalu dicari orang, ya, terutama yang di tengah itu, ya, dan yang kiri atas. Ya. Nah, tadi juga Ibu Dekan sudah menyampaikan tentang prinsip dasar bioblok. Ya. Jadi intinya itu unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sedikit fosfor itulah yang diubah di media bioblok oleh bakteri baik. Jadi tanda kutipnya bakteri baik. Ya. Nah, sehingga bisa dijadikan blok gumpalan yang sebagai salah satu membantu untuk penambahan makanan di media pemeliharaan. Ya. Nah, jadi penekanannya ada unsur kimia, ya. Kalau disingkat mungkin CON, ya, plus P, fosfor. Ya. Kemudian ada bakteri baik yang kita pelihara sehingga dia bekerja dengan baik di media bioblok. Nah, kalau gambar ini Pak Camat Martapura ini, ya, dia mengembangkan bioblok di Kelurahan Sukumpul. Ya. Nah, kemarin pada saat Aruh Abah Sukumpul, Pak Lurahnya memberi sekian ratus kilo ya, ikan hasil panen, terutama ikan lele. Ya. Nah, kemudian ini informasi bahwa di kandungan plok, ya, plok itu gumpalan, bio itu hidup, gumpalan hidup itu macam-macam isinya, ya. Ada plankton, ada protozoa, ya, ada cacing-cacingan dan sebagainya. Jadi dalam satu plok itu malah ada mungkin puluhan organisme yang memang bisa dimakan oleh ikan peliharaan. Ya. Nah, ini sambil jalan ini sedang ada tinjauan Pak Kapolres Kapolsek Banjarbaru untuk kegiatan Desa Tangguh. Ya. Nah ini teoritisnya saja. Mungkin yang bekerja di perguruan tinggi sudah sangat memahaminya. Cuma tadi seperti yang sudah kita sampaikan, dari prinsip dasar tadi, unsur karbon, oksigen, hidrogen, ya, nitrogen, dan sedikit fosfat itu oleh bakteri
akan dibuat menjadi biobloknya, khususnya yang memiliki protein yang tinggi. Nah, sekarang ada 3 kegiatan yang kita kembangkan di dalam usaha ini, ya, terutama untuk melajari mahasiswa berwirausaha. Nah, jadi yang pertama itu agar nanti mahasiswa menciptakan pekerjaan. Jadi mindsetnya seperti itu. Jadi kita anak-anak mahasiswa kita lajari cara membuat kolam bioblok. Jadi mulai memotong besi, ya, mencat, ya, kemudian merakit sampai menjadi kolam bioblok yang siap digunakan. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi hampir 20-30 mahasiswa kami itu sudah terampil mulai memotong besi sampai operasional bioblok. Nah, ini juga gambaran kalau ini kolam yang dipesan oleh dokter bedah ini, ya. Nah, ini juga sekarang kita masuk tahap kita coba secara ringkas bagaimana membuat kolam bioblok. Nah, jadi yang jelas yang pertama ada lahannya. Lahan disesuaikan dengan ukuran kolam. Jadi kalau Bapak Ibu di samping rumah ada lahan lebar 3 meter, mungkin bisa menggunakan kolam diameter 2. Ya. Nah, kalau yang ini gambaran kolam yang tinggi sekitar 80, lebar diameternya 5 meter. Ya. Nah, lalu ada beberapa, ini juga contoh tahapan di dalam pembuatan kolam. Ya. Nanti akan masuk tahapan pembuatan media. Nah, ini juga anak-anak kita, anak-anak mahasiswa kita ajari bagaimana cara memasang kolam. Ini kebetulan menggunakan dana desa, adanya di sekitar Kecamatan Danau Panggang. Jadi yang jelas langkah kita di dalam pembuatan kolam sistem bioblok itu kita harus menyiapkan alat dan bahan, ya. Kemudian di mana akan kita tempatkan, ya. Kemudian bahwa sistem kolam bioblok ini selalu saja ada pintu pengeluaran yang bersaring, ya. Nah, lalu kalau dari gambar ini kan terlihat bahwa kolamnya sudah bisa diisi air, ya. Itu ada 12 buah. Nah, lalu ini juga bagaimana kalau misalnya kalau mau masang di gudang samping rumah pakai keramik bisa, ya. Jadi dasarnya itu usahakan bisa ditambah gabah dulu atau pasir, ya. Jadi dasar kolam bioblok itu pada prinsipnya seperti trapesium atau gambar ringkasnya seperti corong. Jadi semakin ke tengah itu semakin turunnya supaya air yang akan kita buang itu cepat kering. Nah, sederhana saja sebenarnya bahan untuk pembuat bioblok, ya. Cuma kalau kaporit itu kita sekarang mencoba menghilangkan fungsi kaporit, ya. Asal sumber airnya itu bagus, ya. Nah, jadi fungsi kaporit itu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sumber air, ya. Kemudian garam krosok ini nanti ada lanjutannya, aplikasi masing-masing bahan ini. Nah, garam krosok ini ya garam yang biasanya digunakan oleh
nelayan untuk mengeringkan, untuk mengasinkan ikan. Ya. Kemudian ada kapur dolomit, kapur pertanian. Ini salah tulis nih, bukan garam krosok tapi molase. Ya. Nah, molase maksudnya yang kiri bawah itu bukan garam krosok tapi molase. Ya. Molase bisa diganti kalau misalnya di daerah Kalimantan ini tidak ada pabrik tebu dan molasenya susah didapat, barangkali bisa diganti dengan gula merah, ya, gula habang, ya, atau gula putih. Biasanya perbandingannya 1 kilo gula merah atau gula pasir 1 liter air. Nah, kemudian nanas ini sama fungsinya dengan molase, ini sebagai sumber karbon. Ya. Selain nanas bisa dibuatnya, cuma aroma nanas ini media air itu sangat enak. Ya. Kalau misalnya ada mangga matang boleh. Ya. Nah, kemudian probiotik. Ya. Nah, ini kebetulan kita sambil membaca literatur, jurnal-jurnal ilmiah, kita coba belajar meracik probiotik. Ini ada sekitar 6 jenis bakteri yang kita racik. Ini harus juga kita ketahui bahwa secara umum cara membuat probiotik itu harus ada bakteri yang akan bekerja, ada prebiotiknya. Ya. Prebiotik itu bahan makanan si bakteri itu. Ya. Kemudian ada vitamin dan mineral tertentu, kemudian ada kita kombinasikan dengan jamur atau fungi yang aman bagi manusia. Nah, barangkali ini informasi saja. Setelah misalnya Bapak Ibu ada yang mencoba atau yang sudah sangat familiar sekali atau sudah menjadi usaha, ini sudah biasanya hal-hal yang perlu diperhatikan itu menjadi penting. Nah, jadi kita bagaimana mengelola air, supaya ikan kita itu hidup dan menghasilkan duit. Nah, ini tadi seperti disampaikan Ibu Dekan, ada beberapa keunggulannya, ya. Karena media airnya terbatas, kemudian kita gunakan kapur, biasanya pH-nya itu relatif stabil. Ya. Nah, kemudian mungkin yang poin 5-6 itu barangkali yang penting. Ya. Ini di tempat kami ini limbahnya itu kami teliti juga. Ya. Kami pakai lagi untuk ikan lainnya. Ya. Ini ada sedang berjalan penelitian. Kemudian limbahnya juga nanti mungkin Bu Indira bisa memperlihatkan tanaman apa saja yang ada di sekitar sini yang kita gunakan limbah bioblok untuk menyiramnya. Nah. Saya beritahukan sisa waktu 15 menit Pak Agus Arifanapi. Ya. Nah, ini juga seperti yang disampaikan Ibu Dekan tadi, ada beberapa keuntungannya, ya. Efisiensi lahan, pakan ini dari pengalaman kami di sini itu hampir setengah pakan kalau dibandingkan dengan kita memberi makan ikan di kolam. Ya. Kenapa demikian? Karena di media bioblok itu tersedia pakan, ya, yang dikerjakan oleh bakteri baik untuk mengolah unsur menjadi protein. Ya. Kemudian efisiensi air kita hampir kalau biobloknya itu dengan aerasi yang cukup, tidak ada pengendapan dan bakterinya itu optimal di media, kita hampir tidak perlu membuang air. Nah, jadi kalau misalnya diameter 2 itu perlu air 2 kubik setengah, dengan misalnya kita menebar pepuyuh betina 2.500 ekor, insya Allah sampai panen airnya tidak perlu diganti kecuali ada penguapan dan sebagainya.
Nah, ini kelemahannya. Nah, sistem bioblok itu tidak ada juga kelemahannya, harus menggunakan listrik. Ya. Nah, harus menggunakan listrik untuk blower pompa udara mengaerasi air. Cuma kalau nanti ada hitungan analisa usaha ini mungkin dimasukkan lah, berapa listrik menambah di rumah selama memasang kolam bioblok misalnya lah. Nah, ini. Kemudian ini penting ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kolam segi 4 bisa enggak bikin bioblok? Bisa ya. Cuma ada beberapa kelemahannya seperti yang kita sampaikan ini. Nah, kalau yang bulat biasanya tidak ada titik mati ikan itu bergerak ya. Sudut mati istilahnya. Nah, kalau yang segi 4 itu ada. Jadi di siku itu biasanya mungkin membutuhkan energi ikan itu untuk setelah kena sudut mati ya. Nah, kemudian ada lagi kelemahannya kalau yang bulat itu biasanya aerasinya itu menyebar merata ya. Kalau yang sudut segi 4 biasanya kita memerlukan beberapa titik aerasi ya, yang cukup banyak. Nah, sekarang kita masuk setelah misalnya bapak-bapak ibu-ibu mencoba memasang kolam atau dipasangkan orang. Ya. Sekarang kita mempersiapkan media bioblok. Ya. Nah, ada beberapa tahapan ya yang perlu kita siapkan. Cuma kalau ini tidak Bapak Ibu lakukan, media bioblok bisa tidak jadi atau mengulang lagi sekian belas hari. Nah, makanya itu ini kuncinya di sini. Setelah kita mengisi air, kemudian ini seperti yang dikemukakan tadi, kalau sumber airnya bagus, kita bisa tidak menggunakan kaporit ya. Jadi kalau airnya agak jelek bisa kita gunakan kaporit ya. Nah, di tayangan ini kita cantumkan harinya, ukurannya, fungsinya apa saja. Nah, jadi hari pertama mungkin sudah bisa kita pahami, hari kedua. Nah, cuma kalau kaporit, garam ya, itu kapur sebaiknya harus dimasukkan ke wadah dulu dan ditambah air lalu diaduk ya. Nah, hasil adukan itulah yang kita sebar ke kolam ya. Nah, jadi sebaiknya jangan langsung misalnya kaporit langsung ditebar di media, jangan, sebaiknya buat di gayung dulu atau ember ya. Demikian juga dengan garam ya. Kalau garam itu kadang-kadang juga agak ada kotornya. Nah, yang endapan yang kotor itu bisa kita buang ya. Kapur juga demikian ya, yang hari ke-7 ini kalau ada endapan kapur itu beberapa kali kita tambah air itu bisa kita buang. Nah, kemudian untuk hari ke-8 ke-9 ini variasi lah. Ada yang menggunakan nenas, ada yang menggunakan buah lainnya ya. Kemudian biasanya ini kami campur dengan molase. Jadi fungsi nenas dan molase itu sama ya, sebagai sumber karbon utamanya. Nah, lalu di hari ke-9, cuma kalau di hari ke-4 ini sudah kita anggap kaporit dan garam ini sudah mungkin di hari ke-4 kita sudah bisa mulai ya. Jadi di sini di hari ke-5 untuk fermentasi probiotik ya. Nah, umumnya untuk probiotik itu kita gunakan 10 ml per meter kubik. Jadi probiotik itu adalah fungsinya nanti akan bekerja untuk menghasilkan blok. Nah, lalu takaran. Kalau 10 mili itu di lapangan Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Biasanya kita ada standar 1 tutup jirigen itu biasanya 1 mili ya. Jadi kalau 10 mili cukup 2 tutup botol ya.
Sama juga dengan molase 100 mili. Kita gunakan saja aqua gelas. Ya. Aqua gelas itu kan 220 mili. Ya, separohnya lah. Nah, ini tidak banyak untuk membuat media. Nah, lalu setelah sekian hari terjadi fermentasi, ini kita penebaran benih. Ya. Tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penebaran benih itu, ya. Misalnya sumber benih, kualitas benih, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga bahwa kita harus melakukan perawatan media bioblok. Ya. Jadi biasanya ditambah molase dan probiotiknya, ukurannya itu ada di sini, ya. Molasenya cukup 40-50 mili, probiotik 4-5 mili. Ya. Nah, ini tambahan saja informasi bahwa penebaran benih ini menjadi penting. Biasanya idealnya benih itu untuk kita kolam bioblok itu sekitar ukuran benih 7-9, ya. Aman itu, ya. Cuma kalau di sini kita sudah praktekkan untuk ikan pepuyuh sebesar biji labu, biji walu, ya, ukuran. Jadi secara umum ada teori juga di dalam penebaran benih. Ya. Nah, ini penting, ya. Kita diajari guru kita itu Bu Indira, suaranya hilang. Suara Pak Agus. Sebentar, Pak. Ya. Pak Agus Sarip. Sebentar, saya menuju ke daerah sana dulu, Pak. Suara saya jelas ya, Pak, ya? Jelas sekali. Pak Agus Sarip Hanafi yang suaranya. Suara narasumber, Bu. Suara narasumber. Oh, suara dia hilang, Pak. Mem. Mungkin bisa diulang dari saat yang hilang tadi, Bu Indira. ya. Bisa diulang dari yang hilang tadi. Ya. Sebentar, Bu. Saya di area teriak-teriakan ini supaya bisa memaksimalkan. Sebentar. Sudah lah. Sudah kelihatan, Bu. Nah, mungkin dari sini tadi, jadi secara umum benih itu kita harus tahu juga sumber benih. Nah, jadi jangan-jangan nanti dijuali petani yang kelas 4. Nah, jadi sebaiknya bertemanlah dengan pembenih. Nah, kalau bisa benih yang nomor 1. Ya. Nah, ini tadi lah. Jadi bioblok ini juga pendekatan agama ada. Nah, jadi kalau yang pertama itu setelah benih ditebar sebaiknya dipuasakan dulu. Ya, fungsinya supaya benih itu familiar dengan makanan yang ada di media bioblok. Ya. Kalau presentasi pakan saya kira kalau praktisi perikanan sudah memahaminya. Ya. Dan sebaiknya juga benih umpan atau pakan yang kita berikan itu difermentasi, ya. Fungsinya agar makanan itu bisa cepat dicerna, ya. Kemudian sebagian besar dapat dimanfaatkan oleh ikan, ya. No. Share screen. Kembali ke Zoom. Waktu tersisa 5 menit, Pak Agus Sarip Hanafi. Ya.
Share screen, ya. Kita lanjutkan dengan waktu 5 menit ini. Jadi secara umum ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa setiap minggu itu sebaiknya ikan kita puasakan dalam rangka dia memanfaatkan makan yang ada di media. Nah, ini ukuran saya kira ini juga ada nanti filenya kita kasih ke semua peserta lah, jadi jangan khawatir. Kemudian cara menghitung pakan saya kira ini praktisi perikanan sudah biasa. Nah, ini informasi saja lanjutan dari skema tadi ya. Nah, kita coba racik ya. Cuma ini belum dipatenkan ini. Cuma masih kita uji coba sampai angka-angka untuk apa? Paten kali berapa, pangkat berapa bakteri yang ada di probiotik yang kami racik ini ya. Ini juga informasi nanti apa? Ini lanjutan saja dari skema yang tadi, tambahan ya. Nah, ini saya kira ini penting inilah. Kalau misalnya setelah kita pelihara aturan yang sudah tadi ya, jadi jangan ada juga binaan kita ini berpintar sendiri, ya. Baca melihat di YouTube jar, harus dikasih daun kastela aro, sekalinya matian ikannya. Jadi harapan kita dengan panduan ini tolong diikuti. Ya. Nah kalau sudah berhasil mengenai kreativitas di lapangan itu masing-masing saja. Ya. Cuma jangan harapan kita jangan dulu mendapat informasi yang belum jelas. Nah ini cara membersihkan kolam barangkali. Nah ini barangkali hampir semua aktivitas budidaya selalu saja ada masalah, ya. Seperti pertumbuhan lambat. Nah ini ada rahasia ini. Misalnya kalau kita kenapa ikan popuyu ya, tidak besar-besar. Oh. Ini salah satu caranya itu kita pelihara ikan popuyu yang betina saja. Karena kalau yang jantan termasuk dipelihara itu 3 tahun paling besar 2,5 jari lebarnya. Nah ini juga kadang-kadang masalah yang dihadapi ya. Macam-macam. Bisa atapnya rubuh, ikannya mati dan sebagainya. Lalu biasanya ini juga terkadang di tengah jalan plok rusak, ini biasanya di saat pergantian ukuran ikannya, karena kadang-kadang proteinnya itu protein sebelum dan sesudah itu bisa kadang-kadang berbeda. Ini juga listrik mati, ya. Ada lagi masalahnya, ya. Ikan muntah, ya. Ada kematian, ya. Dan sebagainya. Nah lalu intinya di sini kita berusaha mengobati kalau ikan kita sakit menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ya. Nah, seperti jamu bisa kita racik sendiri ya menggunakan tanaman obat-obatan keluarga. Nah kanibal juga ini terutama untuk ikan lele ya. Cuma kalau ikan lain insya Allah belum semaksimal lele. Ya. Nah ini juga, nah cuma ini kelebihan punya bioplok tempat kami ini, air yang di media bioplok, kalau ada tamu datang selalu saja saya cucikan ke muka saya. Nah makanya saya itu kelihatannya awet muda. Nah mungkin air media bioplok ini bisa juga untuk awet muda. Nah cuma insya Allah kalau kita menggunakan bahan yang sudah dikemukakan tadi, air kita tidak berbau. Kalau bau hidup itu boleh, dan tidak mengganggu lingkungan di higa-higa samping-samping rumah. Nah, 3 menit Pak Agus Haripanape. Ya, dikit lagi. Nah, yang terakhir
prospek budidaya ikan. Ya. Nah ini contoh binaan kita di Banjarbaru di Ulin, airnya itu menjadikan cabainya itu hampir 150 meter tingginya. Nah, dan buahnya sangat lebat. Ya. Jadi selain kita memelihara ikan, bertanam pun dapat kita lakukan untuk penambahan ketahanan pangan keluarga. Nah ini ada contoh binaan kita di RO Ulin memelihara ikan betok pepuyuh. Ya. Itu nanti di filenya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ya. Kemudian ini kalau mau berusaha masang kolam terpal. Ya. Nah, dari panduan panitia kita mencoba menjawab pertanyaannya, ya. At home with. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya kalau kita mau mengembangkan kolam bioblok itu bisa dilakukan di rumah. Ya. Kalau misalnya belum mampu beli kolam bioblok yang agak besar, bisa saja digunakan ember dulu. Ya. Cuma panduan ukuran dan alatnya itu menggunakan sistem bioblok. Ya. Tidak seperti budidaya ikan dalam ember. Ya. Jadi di ember saja gunakan aerasi, gunakan kapur dan sebagainya, sesuaikan dengan satuan yang ukuran yang sudah diberikan tadi. Ya. Kemudian secara umum juga secara teknis itu alat dan bahan dan cara kita memasangnya itu sangat mudah. Ya. Anak-anak mahasiswi ada puluhan sudah kita lajari caranya lah. Nah, barangkali kalau ada ketemu mahasiswa kita khususnya budidaya itu hampir semuanya sudah bisa. Nah, lalu yang terakhir, kalau nanti Bapak Ibu mau mengembangkan usaha ini, insya Allah kalau lancar itu dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Ya. Sekaligus juga kalau tidak dijual, minimal ketahanan pangan keluarga terpenuhi. Ya. Kalaupun ingin dikembangkan, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ya. Ya, ada 3 tadi, usaha pemasangan kolam, usaha budidaya bioblok, dan bisa dikembangkan penciptaan misalnya meracik daripada probiotik. Ya. Nah, ini juga kita sedang meneliti, mencoba mengambil bakteri-bakteri yang ada di tubuh ikan-ikan rawa. Ya. Nanti sebagai sumber bakteri dari probiotik yang kami kembangkan. Ya. Nah, yang terakhir, kita menyarankan mungkin ada kegiatan di masyarakat, ini bisa dilakukan kegiatan ini salah satunya ya. Jadi misalnya di desa A misalnya ada lahan, mungkin ada sedikit bantuan, ini dana bisa dilakukan ya. Kemudian kita juga sekaligus memanfaatkan lahan pekarangan. Nah, kalaupun nanti misalnya ada sumber pendanaan lain, misalnya dari pemerintah daerah, BUMN, dan sebagainya, budidaya ikan sistem bioblok ini bisa dilakukan. Ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terakhir ini alumni kita yang berusaha sistem bioblok di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ya. Sebelum selesai kuliah dia sudah mulai mengembangkan. Ya. Dan salah satu yang membuat dia terus bersemangat adalah saat panen dia kebetulan ikan lele sekitar 3 ton, jadi namanya belum bekerja, 3 ton dia jual 20.000 menghasilkan uang 60 juta. Ya. Saya kira itu dulu yang bisa disampaikan. Waktu kita serahkan ke moderator.
Terima kasih Pak Agus Harif Hanafi yang sudah panjang lebar menjelaskan tentang bioflok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian disampaikan materi tentang mengapa budidaya perikanan di masa pandemi COVID dilakukan dengan sistem bioflok, teknologi bioflok yang sudah berhasil diterapkan di sekitar lingkungan rumah dan di lapangan, serta kelayakan usaha sederhana bioflok. Kita lanjutkan webinar ini dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan, serta tanggapan. Demi ketertiban, jika peserta ingin menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, atau tanggapan, mohon angkat tangan. Tolong host ditutup ininya, materinya, kemudian peserta ditampilkan. Namun demikian, saya demi keadilan memberikan kesempatan pertama untuk 3 orang dulu ya, penanggap. Pertama saya panggil Pak Prama, ada ya, dari Aceh. Pak Prama dari Aceh sudah kami unmute, Pak. Silakan Pak Prama. Pak Prama ada ya? Siap-siap ya. Kemudian Pak Jormina. Di unmute juga. Ada Bu Indira? Ya Pak. Oke. Bisa dimulai dari Pak Prama dulu, Pak. Pak Prama dulu ya. Oke, dari Aceh Utara, dari Universitas Maliku Saleh. Silahkan Pak Prama, apa yang ingin ditanggap kepada narasumber kita? Dipersilahkan. Oke. Silahkan. Suaranya sudah di-unmute? Ya, Pak. Mungkin Pak Prama masih di perjalanan, Pak, karena video beliau juga belum ini. Kita bisa lanjut ke penanya berikutnya atau menanggapi isi chat, Pak. Oke. Coba. Atau ini. Pak Jormina sudah ada juga ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Jormina ada, Pak. Ada ya, Pak Jormina. Dipersilahkan, Pak, untuk menanggap dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Pak Jormina. Jormina Sedubun dari NTT ya. Ya. Ini Ibu, Pak. Ibu. Oh, Ibu ya. Ibu Jormina Sedubun ya. Iya. Oke. Pak Prama siap-siap setelah ini ya, Pak. Nah, dari Kutas Timur Leste. Yang selanjutnya saja, Pak. Saya berikutnya saja, nggak apa-apa. Siap. Pak Prama berikutnya ya, Pak ya. Pak Prama berikutnya yang kedua ya. Jadi saya silakan Ibu Jormina dulu. Iya. Dipersilakan Ibu. Singkat Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak dan Ibu Dekan atas semua yang telah diberikan. Kami juga di Kabupaten Belo ada bioflok. Ada 1 paket bantuan dari Sukabumi. Jadi kami sementara mendampingi kelompok untuk bioflok. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama dan materinya sangat bagus Pak. Karena kami bisa dengan kelompok bisa melihat kembali kekurangan yang selama ini terjadi. Makasih Pak, Ibu untuk semua materinya, panitianya, terima kasih. Semoga ada lagi, ya. Semoga ada lagi kegiatan seperti ini, Bapak Ibu, ya. Baik, Ibu Jormina, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ikan yang pelihara di sana, Bu, ikan apa, Bu? Dilanjutkan dengan Pak Prama, silakan Pak Prama. Silakan Pak Prama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih atas kesempatannya langsung diberikan oleh panitia untuk saya bisa bertanya di acara seminar ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan Pak Ahmad ya untuk materi yang pertama. Kira-kira teknik sistem bioflok ini memungkinkan tidak kita kombinasikan dengan metode yang lain seperti Bumina, Yumina yang dipopulerkan oleh KKP.
Itu yang pertama. Kemudian dari segi aspek lingkungan, tadi Pak Sarip tadi sudah menjelaskan bahwa limbahnya itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Nah, seandainya ini kita tidak manfaatkan untuk itu, kita langsung lakukan pembuangan ke lingkungan sekitar setelah panen. Itu kira-kira apa treatment yang paling tepat kita lakukan? Itu. Nah, sebelum kita buang tentunya limbahnya ke lingkungan. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga. Ini bioflok ini bisa optimal sistemnya itu outdoor atau indoor? Karena seringkali terjadi kesulitan dalam pembentukan vlog, Pak. Sehingga potensi untuk kegagalan kegiatan budidayanya itu tinggi. Begitu. Kemudian yang terakhir, Pak, kita lihat ada beberapa seminar tentang bioflok ini, selalu modelnya itu berbiaya tinggi. Kira mungkin selanjutnya kita bisa kembangkan untuk apa? Untuk modelnya itu dari bahan baku lokal, apakah bambu kan gitu kan. Jadi sehingga mindset petani pembudidaya itu tidak langsung kecewa begitu lihat konstruksinya bulat, pakai rangka baja atau besi, kemudian ada terpal segala macam, kemudian pakai blower, itu cost-nya terlalu tinggi. Jadi budidaya yang apa kelas rakyat lah kita bilang, begitu lihat dia langsung minder, nggak mungkin nih bisa saya kerjakan. Nah, mungkin seperti itu aja Pak. Terima kasih. Oke Pak Prama, terima kasih pertanyaan dan masukannya, saya kira sangat bagus sekali. Kita lanjut Bu Indira ya, yang ketiga. Ya. Dari peserta mungkin Pak Edi Aprianto ada ya? Pak Edi Aprianto dari Unpad. Ya, dari Unpad ada beliau? Semoga beliau berkenan. Belum berkenan ya? Atau dari kita Plor dulu Bu Indira ya? Ada Pak, ada Edi dari Unpad ada Pak. Oh, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak, tadi malam sudah merepotkan Bapak ini. Oh, saya terima kasih sudah diundang Pak. Silakan Pak Edi, kita yang masih sangat terbata-bata ini menyelenggarakan webinar, dipersilakan saran, masukan, serta tanggapannya Pak. Dimohonkan. Baik, terima kasih Pak Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam juga buat Bu Dekan ya. Dan panitia sekalian. Pak Ahmad, saya memberikan dua materi ya. Dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah berbentuk pertanyaan yang belum disampaikan. Tadi materinya sudah sangat bagus, ada SWOT-nya ya, sudah SWOT-nya, kemudian sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak. Namun yang saya ingin tanyakan itu, ini terkait ikan rawa ya. Ikan rawa itu bagi kita masih agak sedikit informasinya ya. Nah, bagaimana Pak Agus menentukan padat penebaran? Misalnya kalau kita mau panen 3 bulan, benih yang ditebarkan ukuran berapa, kepadatannya berapa. Tetapi kalau kita punya ukuran yang lebih besar, berapa kepadatannya untuk bisa dipanen 3 bulan ukuran pasar? Saya kira itu pertanyaannya Pak. Yang kedua adalah mungkin tambahan informasi Pak. Ini bioflok yang dipaparkan oleh Pak Agus. Kemajuannya Pak ya, artinya bisa dilaksanakan di berbagai tempat. Nah, yang saya ingin sampaikan, biasanya kan pegawai atau dosen baru kalau mau nyicil rumah itu agak sulit ya Pak ya, zaman sekarang ya, dengan pendapatan take home pay-nya. Nah, kalau kita nggak beli rumah bagaimana ya Pak? Nanti masa depan kita kan jadi suram ya Pak ya, kalau ngontrak-ngontrak terus. Nah, saya sarankan biasanya kan rumah itu ada halamannya, baik halaman depan, halaman belakang, itu biasanya ada halaman depan dan belakang.
Nah, kalau halaman itu dimanfaatkan untuk teknologi bioflok ini kan otomatis bisa menghasilkan. Jadi rumahnya nanti dibayar dengan bioflok, Pak. Itu konsep kita yang sudah kita kembangkan itu adalah bagaimana memanfaatkan tanah lebih yang ada di depan atau di belakang untuk bisa membiayai rumah tersebut. Karena kalau dipotong dari gaji besar sekali persentasenya, Pak, ya. Baik Pak Edi. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sukses buat panitia yang sudah melaksanakan dengan baik acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Ini kapan Banjarbaru nih? Banyak. Ya Pak Edi, kapan Banjarbaru? Insya Allah Bu. Sudah ada 3 penanggap. Saya kira pertanyaan, saran, masukannya saya kira sudah jelas. Mungkin barangkali bisa Pak Moderator, Pak Agus Haremanapi untuk menanggapinya. Dipersilakan Pak. Mohon ditanggapi dengan singkat, padat ya Pak, karena banyak sekali penanya juga yang menunggu. Terima kasih Pak Murjani, moderator. Yang pertama dari Bu Jormin tadi, NTT Belo. Jadi kita siap bantu Bu. Jadi mungkin lewat WA atau apa, kalau ada permasalahan di sana, kita siap bantu. Ya. Kita ingin beramal, umur sudah 56 ingin beramal terus. Nah, itu ya. Untuk Pak Prama ya. Sebenarnya kita sedang mengembangkan juga Pak bioflok dengan kombinasi beberapa tanaman ya. Nah, barangkali yang berkaitan dengan ini kita coba kembangkan di media bioflok itu, kita coba tanaman-tanaman sayuran ya. Jadi kita mungkin 1/3 dari permukaan kolam itu kita coba tanam tanaman ya. Kemudian antara treatment lingkungan, kalau limbah itu langsung dibuang ya. Kalau kita tidak Pak. Jadi kita coba, ini ada beberapa riset lagi yang memanfaatkan limbah bioflok ya. Nah, dari pengalaman kami juga media khususnya ikan rawa, ikan papui itu kita gunakan media itu sampai 3 kali pemeliharaan ya. Nah ya. Jadi kalau bisa setelah panen airnya itu ditampung dulu, bisa digunakan untuk pemeliharaan lainnya. Nah, tentu saja ada perlakuan khusus, misalnya vlognya terlalu padat, kita encerkan dan sebagainya. Nah, lalu kalau langsung dibuang ke lingkungan, saya kira karena yang kita buang ini bakteri baik, saya kira mungkin alam cukup menerima saja ya. Jadi karena yang kita peliharakan pada umumnya adalah bakteri yang membuat vlog, mengurai bahan racun menjadi yang lebih baik. Saya kira ini cuma kalau bisa membuangnya ada tahapannya ya. Mungkin ada lagi treatment misalnya dengan sistem filter biologi dan sebagainya. Lalu yang ketiga tentang optimal indoor dan outdoor. Nah, saya kira ini berkaitan dengan, kan kita tidak di bioflok ini tidak menumbuhkan ganggang plankton yang ya, kita utamanya menumbuhkan bakteri. Nah, dia tidak perlu memerlukan cahaya ya. Cuma kalau beberapa kolam bioflok ada yang menggunakan atap, ada yang menggunakan terbuka ya. Saya kira ini tidak terlalu menjadi penting. Cuma kalau kita di sini hanya menggunakan paranet Pak. Jadi fungsinya hanya untuk menahan panas, kemudian untuk agar daun dari tanaman di samping itu tidak gugur ke kolam ya. Lalu dari Pak, ada lagi biaya tinggi ya. Betul itu Pak. Jadi kalau masyarakat atau petani itu melihat kolamnya itu ya. Ini ada misalnya kolam terpal bulat bisa kita ganti dengan baleho bekas ya. Nah, ini bisa mungkin dengan teknik tertentu ya,
dengan setrika ya, dengan setrika kita buat lingkaran, kemudian kita beli baliho bekas-bekas itu, karena itu cukup kuat juga bahannya ya. Ini bisa ya. Kemudian tadi dengan bambu ini juga bisa ya. Jadi kalau bambu cukup elastis ya. Kalau mungkin di Kalteng bisa gunakan saja rotan ya. Banyak rotan di sana ya untuk kerangka kolam ya. Kita menyarankan itu ya. Jadi ramah lingkungan dan kearifan lokal itu bisa dikembangkan ya. Nah, cuma tadi terpalnya mau tidak mau minimal beli bekas baliho ya. Nah, itu dalam rangka menekan biaya ya. Kemudian dari Pak Edi Aprianto, saya ingatnya itu dia banyak bikin buku, buat buku. Nah, ini kalau tidak salah ya, suami istri ya, Pak Edi Aprianto ya. Ada tuh teman kita Pak di sana, teman SMA, Ibu Rita Rustika di sana ya. Yang hal-hal berkaitan dengan dosen mencicil rumah dengan bioflok ini kita sangat mendukung sekali ini ya. Kalau bisa nanti Ibu Dekan sampaikan saja dengan dengan Pak Rektor, ada model seperti ini, seperti itu ya. Nah, kemudian kepadatan. Ya. Nah, biasanya kita ada beberapa jenis ikan yang sudah kita teliti, utamanya ikan pepuyu. Kalau ukuran benih itu benihnya itu 1,3 atau 3,5 seperti biji labu itu ya. Kalau ikan pepuyu itu bisa dipanen sekitar 7-8 bulan ya. Nah, ini kita coba kembangkan nanti supaya salah satunya ikan pepuyu itu ya dapat panen 3-4 bulan ya. Mudah saja, tergantung benih yang kita tebar ya. Cuma nanti harga benih akan menjadi mahal. Jadi misalnya ukuran lebar 2 jari, 3 bulan ikan pepuyu, khususnya yang betina Pak ya, yang betina ya. Karena dari beberapa jurnal yang kita baca itu hampir 2 kali lipat berat ikan betina daripada jantan dengan umur yang sama ya. Ini juga sedang kita teliti di belakang ini Pak, membandingkan seks kelamin ikan pepuyu, jadi 100% betina, 100% jantan, dan kombinasinya. Nah, barangkali nanti akan terjawab itu ya. Jadi pada prinsipnya, kalau mau cepat panen, gunakan benih yang agak besar, ya, khususnya ikan-ikan rawa. Kemudian nanti kalau untuk mencari ikan pepuyu betina yang banyak, itu sebenarnya sudah ada teknologinya, kan? Ada beberapa teman yang sudah meneliti ya. Kemudian ada menggunakan bahan-bahan dari teman-teman dari Palembang, itu menggunakan susu sapi dan sebagainya ya. Saya kira itu dulu Pak Moderator, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik. Terima kasih Pak Agus Haripanapi atas jawabannya. Pak Edi, kalau di tempat kami kan lokal yang namanya papuyu itu, pada saat musim paceklik itu harganya bisa mencapai 150.000 per kilogramnya Pak. Jadi relatif sangat mahal sekali. Tetapi dicari orang Pak, dicari orang itu. Jadi orang Banjar lidahnya sudah akrab dengan papuyu ini, sangat dicari. Apalagi yang ngidam gitu kira-kira Pak ya. Oke, terima kasih Pak Agus Haripanapi dan terima kasih kepada penanya. Saya kira kita lanjutkan webinar kita hari ini, yaitu memberikan kesempatan kembali kepada peserta webinar untuk memberikan saran, masukan, tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Dan saya ingatkan bahwa kita berwebinar ini waktunya sampai jam 11.10. Jadi kita batasi jam 11 lebih 10 menit sudah harus selesai. Namun di jam 11 itu sudah selesai, saya menjadi moderator, kemudian nanti 10 menit ada pengumuman. Dipersilahkan peserta webinar yang lain untuk barangkali bisa memberikan saran, tanggapan, serta masukannya.
Ada yang silakan diangkat tangan dulu biar nanti di teks oleh host. Bisa ada dari chat juga ada beberapa pertanyaan, Pak. Di chat. Oke. Atau ini saya panggil dulu ya. Bab dari Kalimantan ini, dari Palangkaraya. Pak Nor Saripudin Yusuf ada ya, hadir ya. Nor Saripudin Yusuf dari Palangkaraya, Unpar Palangkaraya. Atau Pak Effendi dari Kalimantan Barat, ada ya. Bisa host dicarikan orang ini. Ada pertanyaan dari Ibu Marini Wijayanti Unsri Palembang. Lewat chat, bagaimana jika bioblok digabung dengan aquaponik? Kami mencoba hasilnya lebih rendah dari sistem bioblok saja. Padahal ada informasi dan promosi dari KKP jika hasilnya lebih baik. Mohon pendapat Bapak. Sambil menunggu para penanya tadi terhubung, bisa dibantu dijawab sama Pak Agus Arif mungkin, Pak? Ya, pertanyaannya jelas, Pak Agus. Bisa diulang tadi. Coba dibacakan Bu Indira. Bagaimana jika bioblok digabung dengan aquaponik? Kami mencoba hasilnya lebih rendah dari sistem bioblok saja. Padahal ada informasi di sini tetapi jika hasilnya lebih baik. Mohon pendapat Bapak. Ya. Jadi dari Ibu Fitri tadi ya. Nah, untuk bioblok yang bioblok murni saja, kalau misalnya hasilnya itu 1, kalau kita kombinasi dengan aquaponik itu hasilnya 1 plus X ya. Nah, cuma bagaimana cara kita memanfaatkan bioblok itu untuk aquaponik. Nah, sebenarnya kalau murni bioblok saja kan airnya tidak dipindah-pindah itu. Nah, bisa kita coba dengan sistem menggunakan pipa pengeluaran itu, kemudian kita manfaatkan untuk aquaponik, lalu airnya nanti akan dikembalikan ke bioblok. Cuma itu kelemahannya kita menggunakan lagi pompa celup atau pompa untuk mengalirkan air. Cuma kalau di sini kita coba di media bioblok, kita coba tanam sawi ya, usahakan sepertiga dari media bioblok itu kita tanami dengan menggunakan gelas plastik dari minuman seperti budidaya ikan dalam ember itu ya. Kita coba kangkung di sini, kita coba seledri ya. Nah, jadi pada prinsipnya mungkin keinginan KKP itu ada penambahan nilai tambahnya. Ya. Jadi kalau bioblok cuma nilainya 1, maka kalau dikombinasi dengan aquaponik nilainya itu akan menjadi 1 plus sekian ya. Nah, di beberapa kegiatan yang dibantu oleh KKP juga kan sedang dikembangkan itu, misalnya tidak hanya bioblok, di sampingnya tuh ditanami tanaman palawija ya, ada cabai, terong, kemudian tanaman lainnya. Nah, jadi pada prinsipnya itu ya, jadi penambahan kegiatan akan menambah penambahan juga keuntungan. Saya kira itu dulu komennya ya, mungkin nanti ada komen dari teman lain, silahkan. Baik, terima kasih Pak Gus Arif Hanafi. Jadi ini memang banyak sekali chat-chat yang sudah disampaikan ke kita. Tapi sebelumnya kita mempersilahkan lagi nih kepada peserta webinar yang mau bertanya, mau menyampaikan saran masukan, silahkan angkat tangan. Ada? Nanti biar belum ada ya? Bu Indira belum ada ya kelihatannya ya? Diangkat tangan ya? Belum ada Pak, belum ada. Kalau begitu ada Pak, saya Pak. Halo. Baik. Halo, saya dari Pak, Bu Aisyah. Bu Aisyah dari Fakultas Perikanan.
Baik. Silakan. Ya. Silakan. Oh ya, betul. Bu Esa, terima kasih. Ya. Silakan Bu, ada yang disampaikan. Terima kasih kepada moderator juga Bu Indira, makasih. Begini Pak, saya ini kan punya gudang yang tidak dipakai gitu ya. Jadi ukurannya lumayan besar, sekitar 15 kali 9. Apakah bisa menggunakan indoor itu? Tadi saya lihat bisa, tapi atap saya itu dari asbes, Pak. Nah, yang kedua, sumber air yang ada di tempat saya ini cuma air PDAM gitu. Kan di sini sumber airnya harus bagus. Nah, sumber air yang bagus itu yang seperti apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, Bu Esa, terima kasih. Langsung dijawab Pak Gus Arif Hanafi. Terima kasih Bu Aisyah. Nah, ini Ibu Esa ini sudah 2 langkah ke depan ya. Yang pertama mengikuti webinar ini ya. Yang kedua langkah berikutnya mau memanfaatkan gudang untuk memulai usaha. Nah, apalagi kan kita mungkin tidak sampai 10 tahunan lagi pensiunan semua lah. Nah, jadi betul Bu, jadi untuk gudang 15 kali 9 ini, nah ini juga kita rekomendasikan kalau lahannya luas, usahakan diameternya itu 4. Nah, kalau 3 atau 5 nanti biayanya 3 ke 4 diameter itu kenaikan volume airnya sedikit saja, lebih baik 4 ya. Dari diameter 4 ke 5 itu kenaikan airnya sedikit, jadi optimal yang diameter 4 ya. Nah itu satu. Jadi kalau ukuran luas 15 kali 9 tinggal dihitung saja dengan mungkin ada jarak sekitar 1 meter antar kolam, berapa buah gudang ibu itu bisa digunakan. Lalu tentang sumber air PDAM. Sumber air PDAM itu bagus karena kita minum, ya kan? Nah, cuma kalau untuk ikan biasanya PDAM itu masih ada mengandung bahan-bahan kimia hasil olahan, misalnya klorin dan sebagainya. Makanya itu seperti di skema yang sudah kita sampaikan tadi, 4-7 hari itu misalnya pakai gunakan air PDAM bisa ya, karena tetap kita beri perlakuan dulu sampai klorinnya itu hilang, tandanya misalnya bau di media sudah hilang ya. Cuma mungkin kalau ibu menggunakan PDAM nanti tagihan bulanannya akan membengkak ya mungkin, tapi kalau misalnya ada satuan harga sekian kubik di PDAM mudah dihitungnya Bu. Jadi misalnya kolam ibu cuma 5 kubik kan tinggal mengali saja lagi ya. Lalu boleh digunakan gudang ya. Lebih baik lagi aman ya. Jadi usahakan kan kuncinya sebenarnya di bioplok ini pH dan oksigen ya. Kalau suhu dengan adukan yang sedemikian rupa itu selalu saja suhunya itu stabil nah. Jadi apalagi kalau di atapnya mungkin agak dingin nah. Jadi tidak jadi masalah nah. Kalau kita di sini hanya menggunakan paranet, alhamdulillah semua ikan sehat-sehat saja nah, mungkin kalau kita lihat misalnya di Balai Sukabumi kolamnya enggak ada pakai tutup nah, jadi pada prinsipnya kita usahakan suhu air itu cocok untuk kehidupan ikan. Kira itu dulu Bu. Terima kasih Pak Gus Arif Hanafi. Jadi ini ada kemungkinan sudah memelihara bioplok di halaman di belakang rumah, kemudian meningkat lagi ke gudang, bisa sampai ke kamar ini. Diperkirakan. Jadi hati-hati ini karena melihat keberhasilan bioplok untuk kegiatan budidaya perairan. Masih ada terlihat Bu Indira yang mengangkat tangan untuk memberikan saran masukannya. Kalau tidak ada, saya akan membacakan chat dan Pak Gus Arif Hanafi mohon dijawab. Jadi ini dari alumni kita juga ini. Yang pertama, kenapa ikan lele sistem bioplok yang terjadi mati massal dan bagaimana solusinya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kenapa ikan lele sistem bioplok yang pernah dipelihara pertumbuhannya lambat sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Jadi dia sudah melakukan ini Pak Gus Arif, cuma ada kendalanya. Dipersilahkan untuk dijawab dulu. Ini dari Bibi Kambitin ya, Nasratun Abdah.
Kalau tidak salah ini adalah alumni kita juga. Silakan Pak Agus. Nah, jadi yang pertama, kalau dia menggunakan media bioblog, ya, kan asumsinya media bioblog itu sudah kita anggap tidak ada lagi sumber penyakit, nah, karena kita sudah lakukan kegiatan pemberian misalnya tadi kaporit, garam, kapur, ya, kemudian kita tumbuh kembang biakan bakteri baik, ya. Jadi yang pertama itu nanti dicek sumber benihnya itu dari mana, ya. Bisa saja media air dari benih itu salah satunya, ya. Makanya itu tadi di tayangan kita sampaikan bagaimana cara menangani aklimatisasi daripada lele, ya. Kemudian yang kedua harus diperhatikan juga, jadi yang namanya memelihara ikan ini seperti memelihara anak, jangan dibiarkan. Nah, jadi sama aja juga, misalnya kebutuhan anak itu sama dengan kebutuhan ikan, ya. Jadi kenapa lelenya mati massal? Oh, ini ada sesuatu ini, ya. Yang pertama mungkin bakteri bioblognya itu kurang, makanya perlu perawatan, ya. Ada penambahan bakteri lewat probiotik sekitar 7 sampai 10 hari, ya. Lalu yang jelas kemungkinan itu adalah bakterinya itu kurang. Jadi sisa umpan itu tidak dilakukan oleh bakteri itu secara sempurna, ya. Nah, itu. Jadi ada perawatan di dalam media air, ya. Yang kedua mungkin bisa saja si benih lele ini memang membawa penyakit. Nah, makanya itu harus bisa berteman dengan petani yang memelihara usaha pembenihan. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa lele tumbuh lambat? Ya tadi, ya, bisa saja dijualinya yang kelas nomor 4. Ya. Jadi mungkin ada kegiatan dinas yang harus dilakukan segera, mau tidak mau digunakan bibit yang ada saja. Nah, ini juga salah satunya. Nah. Cuma secara umum, kalau protein makanan itu sudah cukup, ya, kemudian teknik pemberian makanan sudah sesuai, ya, tidak mau tumbuh-tumbuh juga lambat, berarti sumber benih kuncinya. Nah, makanya itu tetap berteman saja dengan petani, khususnya pembenihan. Kalau bisa ambil yang kualitas pertama. Nah, itu dulu Pak Nur. Baik, Pak Murjani, kita membacakan lagi pertanyaan. Pak Mur unmute, Bu. Oh gitu, baik. Ini Pak Samliok dari Tadulako. Iya, Pak Samliok sudah angkat tangan, iya. Oh ya, dipersilakan Pak Samliok dari Universitas Tadulako. Host, tolong dibantu co-host untuk meng-unmute. Nasir. Pak Samliok. Sudah, Pak, sudah. Ya. Woi, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bu Dekan yang terhormat, ya, terima kasih sudah diajak atau bisa diajak gabung di sini, ya, Pak Moderator, kemudian pemateri, ya, bagus sekali materinya. Kalau bisa nanti di-share materinya, ya, atau mungkin saya pengen kontak-kontakan, ya, karena selama ini saya juga kebetulan meneliti beberapa jenis ikan rawa, ya, antara lain ikan papuyu tadi, atau ikan betok, dan ikan gabus. Ya. Tapi baru sebatas penerapan probiotik pada pakan, gitu ya, belum sampai ke bioflok, Pak. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada beberapa jenis yang potensial dari jenis ikan rawa ini yang bisa dibudidayakan dengan sistem bioflok, ya, termasuk papuyu atau popuyu dan ikan gabus tadi, gitu, ya.
saya tertarik untuk ini untuk melanjutkan ke bioflok karena selama ini saya baru ke probiotiknya mulai dari domestikasi sampai ke probiotik. Pertanyaan saya tadi sebenarnya sudah hampir sama dengan yang pernah ditanyakan, kira-kira ukuran benih yang kira-kira SR-nya itu tinggi ya, seperti apa misalnya ikan betok itu ya. Tadi kan jawabannya yang penting ukuran benihnya besar ya, cepat panen gitu ya. Ini hubungannya dengan SR Pak, kelulus hidupan ya atau survival rate ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kira-kira sudah pernah dicobakan atau memungkinkan tidak Pak Agus ini di polikultur ya. Jadi bioflok polikultur, misalnya antara ikan betok dengan ikan sepat misalnya ya. Artinya kita pilih ikan-ikan yang tidak saling memangsa gitu ya. Kalau ikan gabus kan agak sulit dia kalau kita mau polikultur dengan yang lainnya. Bisa jadi yang lainnya itu habis dimangsa gitu ya. Jadi misalnya ikan sepat sama ikan betok mungkin bisa ya untuk apa kira-kira itu bisa atau sudah pernah dicoba Pak Agus ya. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan Ibu Dekan dan semua selamat ya sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya kira cukup sukses ini, banyak sekali peserta saya lihat ya yang hadir ya. Salam sehat selalu dari Universitas Tadulako di Palu Pak. Ya, terima kasih. Teman-teman di Palu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Dekan. Di Palu. Ya, makasih Bu Dekan ya. Terima kasih. Saya kira bisa dijawab dulu Pak Agus dari Pak Sambyok. Kita lanjut ke Bapak yang sudah siap Pak. Oh iya baik, boleh dilanjut. Silakan. Dengan Bapak dari Riau. Oh dari Riau, ya dipersilakan. Bapak Mujahar. Iya benar. Iya, saya di sini. Oh iya, persilakan Pak Mujahar. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Ibu Dekan. Salam kembali Pak. Iya. Dan moderator seluruh panitia. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk langsung bertanya. Jadi kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Ibu. Pak moderator, bukan Riau. Kepulauan. Kepulauan. Ini rektor baru ya Pak Agung ya Pak? Rektor ini ya. Oh, suara beliau ke unmute Bu. Ya baik, lanjut Pak. Iya, baik. Materi yang baik sekali setelah kami simak dari awal tadi. Pak Hanafi, kami izin untuk meminta penjelasan lebih lanjut Pak, biar lebih enak. Tadi yang pertama, kalau untuk para pemula kan ingin tahu nih berhasil atau tidak biovlog yang ingin ia buat begitu Pak, ia ciptakan kan. Jadi apakah secara visual atau kita harus periksa di bawah mikroskop bahwa ini biovlognya sudah berhasil begitu Pak. Ini yang pertama. Yang kedua tadi lihat masa inkubasinya untuk penebaran benih sekitar 14 hari. Apa tidak memungkinkan untuk kita lebih percepat begitu Pak? Nah, saya kira dua pertanyaan ini mohon dapat dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan seluruh panitia, Ibu Dekan semuanya. Mudah-mudahan berkesempatan ke Tanjung Pinang. Ya jadi baru. Ya ke Tanjung Pinang. Jadi kalau misalnya mau aksesnya mudah dari Jakarta ke Tanjung Pinang, ada penerbangan 3 kali 1 hari, itu. Ya, insya Allah Pak. Insya Allah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahir. Kemudian masih ada Bu Indira yang angkat tangan? Tidak ada ya? Kalau begitu kita lanjutkan dengan jawaban dari Pak narasumber dulu, Pak Agus Arif Hanafi. Ada 2 penanya tadi. Saya kira cukup jelas ya pertanyaan. Pak Doni dari Semarang. Pak Doni dari Semarang. Oh, Pak Doni dari Semarang. Silakan. Sudah siap ya? Oke. Pak Doni dari Semarang kami panggil. Dipersilakan, Pak. Oh, ternyata lepas koneksinya katanya Pak. Ini tadi kami Jabrian beliau ngasih tahu koneksinya lepas.
Oh, Bisa belum bisa ya? Ya, betul. Betul. Kalau begitu dilanjut dulu dengan tanggapan dari Pak Agus Harif Hanafi. Dipersilahkan, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Moderator. Untuk Pak Samlok, ya. Terima kasih kita bertemu di online ini. Jadi kita sebenarnya sambil ada sekitar mungkin 50 buah kolam yang di areal sini. Ada sudah kita coba polikultur, Pak. Jadi ada yang ikan pepuyu dicampur ikan betok dicampur dengan ikan tambakan biawan, sepat siam, kemudian juga sepat rawa, ya. Jadi harapannya kan tuh keempat jenis itu tidak kanibal, ya. Itu sudah kita coba, cuma data untuk penelitiannya belum kami dapatkan, ya. Cuma yang dapat hanya baru ikan pepuyu, ya. Lalu untuk SR, ya. Jadi sama, ya. Selama ikan atau benih itu ikannya sehat, ada sekitar mungkin 10 penelitian yang sudah kami lakukan. Ada yang pada tebarnya sekitar 2000 per kolam diameter 2, ya. Ada yang menggunakan probiotik yang berbeda, ada yang menggunakan apa? Macam-macam lagi, ada yang difermentasi pakannya, ada yang tidak, ya. Jadi secara umum SR itu untuk ikan pepuyu yang sistem bioflok ini hampir menunjukkan angka di bawah 10%, ya. Nah, dari jurnal yang kita baca misalnya di Vietnam, Bangladesh itu yang di kolam biasa itu kalau 20% sudah dianggap baik, ya. Nah, barangkali sistem bioflok mampu juga menekan angka SR menjadi lebih rendah, ya. Tuh. Karena kan asumsinya media pemeliharaan itu adalah bakteri baik. Kita berusaha organisme jahat itu kalah meskipun ada, ya, cuma tidak menjadi dominan, ya. Tuh. Kemudian dari Pak Mujahad, terima kasih Pak. Jadi mudah saja Pak, kalau untuk pemula biofloknya itu jadi apa tidak, ya. Jadi di dinding kolam itu setelah sesuai aturan tadi misalnya 14 hari atau apa, di dinding kolam itu kita raba seperti rasa apa, rabanya seperti sabun, ya. Nah, licin. Nah, itu tandanya bahwa bioflok kita sudah jadi, ya. Kalau selama 14 hari itu tidak ada licin-licinnya, itu harus diulang lagi, ya. Makanya itu harus di apa, tahapan itu harus betul-betul diikuti, ya. Nah, lalu bagaimana cara memperpendek inkubasi? Ini juga sedang diteliti Pak, kalau bisa 3 hari langsung tebar. Nah, itu ya, supaya efisiensi waktu itu ini bisa Pak. Jadi kita sekarang mencoba antara kapur dan garam itu dalam 1 hari, ya. Nah, lalu kita coba nanti tanpa menggunakan kaporit, ya, langsung garam, ya. Kita anggap medianya itu bagus, ya. Jadi langsung kita beri garam bersamaan dengan kapur, ya, karena ini kan fungsinya tidak terlalu juga, ya. Lalu nanti dikombinasi antara molase, probiotik dan mungkin tadi nenas hari berikutnya. Nah, ini dalam rangka mempercepat masa pemeliharaan, ya. Jadi saran ini bagus sekali. Kalau bisa esok harinya panen. Nah, itu kan tanda-tanda kiamat itu. Itu dulu Pak Moderator. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Agus Harif Hanafi, kemudian Pak Mujahar, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Waktu masih ada sekitar 10 menit. Masih ada yang angkat tangan Bu Indira? Kalau tidak ada kita lewat chat dulu ya. Lewat chat. Oke. Jadi ini ada pertanyaan yang bagus dari Khalidarda, ya. Bagaimana bisa mempertahankan jumlah blok di kolam agar stabil
selama pemeliharaan 30 mililiter apa ini ya? Ini apa nih maksudnya? 30 ml air. Mungkin Pak Agus Haryawan ini bisa menangkap pertanyaannya ini. Mempertahankan bioflok, Pak. Oh, Dari Bu ini Rini Marlina. Selama pemeliharaan. Selama Lanjut pemeliharaan. pertanyaannya, Pak. Dari Bu Rini Marlina menanyakan bagaimana proses fermentasinya. yang Pak Halid Darda dulu, Kak. Oke. Ada 2 pertanyaan, Yang Pak, dua dari Pak pertanyaan, Halid ya. Darda. Untuk mempertahankan jua vlog supaya stabil sama Selama Bu pemeliharaan. Rini, ya, selama Bu Rini Marlina, proses fermentasi pakan untuk budidaya vlog itu seperti apa? Silakan Pak Gus Haryawan Nabi. Terima kasih. Ini Pak Halid Darda ini Hulu Sungai Selatan atau daerah Hulu Sungai mana? Selatan, Pak. Hulu Sungai Selatan. Nah, jadi tadi memelihara ikan itu sama dengan memelihara anak, ya. Dimakani baca Bismillah, doa mau makan, ada puasanya juga. Nah, itu apa? Kandungan vlog itu maksudnya Pak Mur, kandungan vlog, kandungan biovlog, ya. Jadi kalau kita menggunakan corong IMHOP namanya, nah, ada skalanya 1 liter kita ambil sampel, kalau 30 mili yang mengendap itu sudah bagus, ya. Kalau terlalu kental, misalnya 50 mili per liter, itu kita encerkan, ya. Jadi lewat ikan itu berpuasa, ya. Atau kita buang sebagian medianya, lalu kita tambah dengan air baru, ya. Nah, jadi supaya tetap 30 mili itu caranya ikan kita puasakan, ya. Jadi jangan tapi banyak diberi makan. Nah, yang kedua, kalau masih pekat juga, nah ini corong IMHOP, nah, namanya. Cuma kalau petani mungkin agak mahal belinya, gunakan saja gelas botol aqua yang 600 mili. Dibalik, nah, bikin skala, ya. Nah, jadi satuan itu tadi satuan kandungan vlog 30 mili per liter air, Pak Mur, ya. Lalu proses fermentasi dari Bu Rini Marlida, ya. Nanti semua peserta nanti oleh panitia filenya dikasihkan, ya. Cuma filenya itu bukan PowerPoint, kita berikan dalam bentuk video, jadi bisa ditaruh di HP, ya. Nah, jadi apa PowerPoint-nya kita buat dalam format video. Nah, lalu cara fermentasi juga ada di sana. Cuma anak-anak mahasiswa kita ini sudah familiar fermentasi pakan ini, Bu. Jadi biasanya kita menggunakan 1 kilogram umpan, 200 mili air, ya. Kemudian sekitar 24 mili probiotik dan sekitar 40 mili molase, ya. Nah, jadi misalnya 1 kilo umpan kita taruh di tempat, kemudian di tempat lain kita campur probiotik, molase dan air, lalu bisa disemprotkan atau diaduk sedemikian rupa, ya. Kemudian sudah kita anggap rata, kita masukkan ke dalam plastik. Cuma dalam plastik itu kita usahakan kedap udara, ya. Kedap udara aja, udara yang ada itu kita buang atau kita kencangkan plastiknya, lalu kita fermentasi biasanya bisa 2 hari, ya. 1 hari sudah cukup, bisa 2 hari, ya. 3 hari masih boleh, ya. Cuma kalau sudah 4 hari itu banyak sekali tumbuh jamur, ya, putih, ya. Nah, ini fungsi fermentasi mungkin sudah kita ketahui bersama. Yang pertama itu ikan dengan mudah mencerna umpan. Kedua, kalau misalnya umpan itu dalam bentuk
lemah, lembut dibandingkan pelet yang kering ini juga memudahkan ikan. Ya. Kemudian yang lainnya harapannya bahan makanan itu banyak yang terserap oleh ikan. Ya. Nah, itu Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Gus Haripanapi. Waktu masih ada sekitar 7 menit. Mungkin Dengar, satu Kak? penanya lagi ya. Dan satu penanya lagi, kemudian saat kita baca satu chat lagi, kira-kira cukup itu. Bu Indira ya. Masih ada yang angkat tangan Bu Indira? Tidak ada ya. Kalau gitu saya bacakan chat aja ya. Ini ada yang terakhir. Pak Enos. Ada. Boleh. Pak siapa? Pak Enos katanya. Pak Enos, oke. Pak Enos. Pak Enos ada? Baik, belum ada Pak. Belum ada ya, saya bacakan ya satu saja. Ini dari Pak Yosua ya, Banjarbaru. Sumirna angkat tangan Pak. Ada yang angkat tangan ya? Sumirna angkat tangan. Oke, silakan. Silakan yang sudah angkat tangan. Pak Sumirna. Pak Sumirna, silakan Pak Sumirna. Tolong host disorot. Mute-nya. Sumirna. Pak Sumirna mana ya? Saya. Oh ya, Ibu kayak. Ibu. Ya. Bu ya, Ibu. Maaf. Ya. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat siang. Saya Papua, dari Papua. Wah, salam dari Papua. Salam kenapa Ibu? Ya, saya terima kasih untuk kesempatan saya diikutkan untuk bergabung di seminar ini. Saya sangat tertarik untuk mengaplikasikan bioflok, namun ilmu saya masih sangat kurang. Saya belajar dan mencoba untuk mengaplikasikan di halaman rumah dengan menggunakan bahan bekas, styrofoam yang bekas, yang sisa-sisa itu saya kumpulkan, lalu bagian dalamnya saya bungkus dengan menggunakan apa tadi, baliho. Kebetulan selesai pemilu baliho banyak, jadi saya manfaatkan ya, betul, pengganti terpal, betul. Ya, nah tadi narasumber menyampaikan untuk pemberian pengaplikasian fermentasi pakan. Fermentasi pakan itu diberikan setiap hari atau seminggu berapa kali, Pak? Penambahan molasenya untuk fermentasi, Pak narasumber, periodenya seperti apa? Ibu bertanya. Langsung dijawab, Kak. Boleh, Bu Pak, Sumirna karena ada? waktu kita terbatas. Oh iya, langsung. saya kira ini langsung dijawab. Bu Sumirna, Jadi, terima kasih. Silakan Pak Gus. Jadi Bu Sumirna Papua ini sangat kreatif lah. Nah, jadi baleho yang bekas kampanye bisa dimanfaatkan. Nah, jadi untuk fermentasi ini Bu, kita memberikannya setiap hari. Karena yang diberikan itu kan bakteri dan molasenya itu tidak banyak, hanya sebenarnya untuk perawatan. Ya. Nah, cuma nanti Ibu mengatur. Jadi misalnya kalau untuk 2 hari kira-kira perlu berapa pakan. Nah, misalnya 5 kilo misalnya. Nah, 5 kilo lah yang kita fermentasi untuk kita berikan ke ikan. Nah, itu kelemahannya, mau tidak mau kita harus memfermentasi. Ya. Jadi nanti 2 hari berikutnya, oh berarti hari ini kita fermentasi lagi untuk diberikan pada hari berikutnya. Ya. Jadi kita sarankan Bu, usahakan fermentasi itu logikanya seperti ini Bu. Kalau kita makan kacang kedelai, keras. Kalau kita makan tempe, gigi tidak sakit. Nah, harapannya itu salah satunya ya, fermentasi itu. Nah, jadi ikannya, giginya, yang ada gigi ikannya mungkin tidak jadi sehat. Nah, jadi sebaiknya pakan yang difermentasi itu diberikan setiap hari. Cuma pengaturan jadwal kebutuhan fermentasi itu kita atur. Misalnya untuk 2 hari 5 kilo, kita fermentasi 5 kilo. Itu jawabannya, Pak. Baik,
Terima kasih Pak Gus Harifanapi. Waktunya sudah sampai nih Bu Indira. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta webinar, ini segera akan saya tutup. Kemudian sebelum saya menutup, saya akan memberikan kesimpulan. Sebenarnya kesimpulan ini sudah ada di bahan yang akan disampaikan oleh Pak Gus Harifanapi, tapi alangkah baiknya ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa kegiatan budidaya perairan dengan sistem bioflok ini cukup dilakukan di samping rumah dengan memanfaatkan bagian dari lahan kosong yang ada, sehingga dapat mencegah penularan atau tertular COVID-19 dan mengindahkan saran atau imbauan gugus tugas protokol COVID-19 at home with bioflok. Nomor 2, teknologi bioflok dalam budidaya ikan merupakan teknologi yang sederhana, tadi disebutkan oleh Pak Gus Harifanapi. Mudah, jadi siapa saja dapat melakukan kecuali anak-anak Pak Gus ya. Murah juga, ukuran diameter 2 meter saja bisa kurang daripada 3 juta atau 2 juta sudah bisa kita lakukan. Bisa bongkar pasang lagi. Jadi suasananya yang tidak bagus, latarnya bisa kita pindah. Jadi dia knockdown. Namun harus dilakukan secara serius dengan melakukan pemantauan yang baik. Saya dengar tadi dari hasil pemaparannya, agar kegiatan budidayanya diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah menguntungkan Pak Gus Harifanapi ya, dari segi finansial. Dan ini yang yang tidak bisa dicari nih. Dari sisi batiniah, dapat menenteramkan, menenangkan, menyenangkan, menjadi gembira, sehingga menjadi suasana batin menjadi tenang, sehat, dan bahkan bisa melupakan suasana COVID-19 saat ini. Bahkan ada yang bertanya, apa itu pandemi COVID-19? Saya kira itu yang dapat saya lakukan selaku tugas sebagai moderator. Hilap dan salah mohon dimaafkan dalam saat melaksanakan memimpin webinar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Indira. Ya, terima kasih Bapak Insinyur Murjani. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi sampai akhir acara. Stabil di angka 230 orang peserta ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Kemudian satu yang akan kami sampaikan berkaitan dengan sertifikat. Sertifikat akan kami share linknya untuk bisa mendownload di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Itu yang pertama. Kemudian materi juga kita akan share di grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Ada 2 grup WhatsApp dari 500 peserta. Kemudian yang ketiga, kita akan ada acara webinar selanjutnya berkaitan dengan ketahanan pangan ya. Jadi kita punya kampung iwak. Kampung iwak itu dalam bahasa Banjar itu disebut dengan ikan. Kampung ikan di Banjarbaru. Dan ini cukup berhasil jadi pilot project kemandirian pangan untuk wilayah Banjarbaru. Di dalam acara ini juga sudah bergabung Ibu Wali Kota. Kita juga mendapat kunjungan dari Kapolres Banjarbaru ya. Semoga ini menjadi awal. Jadi Bapak Ibu tetap bertahan apa yang akan kami kabari untuk jadwal webinar berikutnya. Boleh di-share pengumuman, Saudara Nasir? Baik, ya, next selanjutnya terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan ya. Kemudian terima kasih kepada seluruh panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena bukanlah hal yang mudah menghandle acara dengan 427 orang peserta ya. Kemudian berhasil live di YouTube juga ya. Ada lagi? Dilanjut. Oke. Terima kasih Bu Indra. Sama-sama ya. Terima kasih Bu Agus, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Sehat selalu sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Maju Aquaculture Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua peserta panitia. Sukses ya. Ya. Ya, Pak Sam. Ya, Vivi. Heidi. Ya. Mohon didukung lagi Bu Agus nanti untuk acara webinar berikutnya. Siap Pak, siap kami dukung. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kada bergerak Bu Agus. Nah, mulai dari pertama. Terima kasih banyak. Iya, harus didukung. Karena banyak kawan-kawan Pak, banyak kawan-kawan. Nah, jibu-jibu silaturahim. Silaturahim. Iya. Tapi di situ ada makanannya Kak Bu Agus? Ada. Nah, ulun makanan. Ada nah. Ada. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Sukses selalu Pak. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Agus. Kawan-kawan ya budidaya semua. Nggih. Yang mana Pak? Suaranya, Cer. Oh, ini dari Pak Agus, kalau Slomo Mangkurat itu berdiri pada tahun 1964 dengan 6 program studi. Di program studinya itu ada perikanan, budidaya perairan, pemanfaatan sumber daya manajemen sumber daya perairan, bisnis perikanan dan kelautan. Nah, salah satu unggulan karena bidang kajian kita budidaya perairan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah program studi kita budidaya perairan, perikanan dan kelautan. Dan kalau mengacu pada Center of Excellence Unlam, kita adalah dalam kajian lahan basah dan program studi budidaya perairan itu mengacu pada Center of Excellence Unlam lahan basah dengan kajiannya dikhususkan pada budidaya perairan rawa. Ya, dengan yang masuk ke nggak kayak gitu. Terima kasih. Sudah, terima kasih aja situ. Apa mah? Aku. Habis. Bu Indira. Bu Indira. Ji, terima kasih banyak, Ci. Terima kasih. Nah, kerjasamanya nah. Mantap benar. Pas benar. Ada polisi, Mas Ay. Ah, ada polisi. Ada polisi. Itu nyawa menangani biar aja nyawa aja. Bunda kata kau bergerak. Jangan kayak itu udah melelelek cat aja ngalih banget aja ada Bu Indira. Di tangan pindah ke bawah tadi, jangan namanya diiga. Tuh, itu makanan pulang kau Cep tuh.
Kemarin lagi masih membakar. Bapak Ibu peserta bisa meninggalkan roomnya ya. Ruangan. Secara perlahan karena masih ada sekitar 100 peserta